Kamu yang baca, kau yang tunjukkan datanya, Siapakah dalilnya. pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Planos itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ah. Dengan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda menyangkal dia Kristus. Ayat yang menjelaskan bahwa pendusta adalah mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dan bahwa menyangkal Bapa dan Anak adalah tanda Kristus. Yang menyangkal Bapa, yang menyangkal Anak itu adalah Kristus. Ya, Yang menyangkal yang menyangkal Yesus bahwa Yesus itu adalah Kristus. Jangan pernah ada orang Kristen yang masih Kristen mengaku paham Bible di hadapan Bang Suma, jangan. Ya. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Dijawab sendiri. Pendusta itu adalah yang menyangkal Yesus bahwa Yesus itu adalah Kristus. Siapa yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Merekalah yang menuhankan Kristus. Menuhankan Yesus. Kristus itu manusia. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Kristus itu level manusia. Kristus itu adalah titel yang diberikan oleh Tuhan kepada utusan-utusannya atau manusia-manusia pilihan. Jadi bukan Tuhan. Dengan Anda menuhankan Yesus, berarti Anda membantah kekristusan atau kemesiasannya. Mesias haram hukumnya disembah. Karena Mesias itu adalah hanya manusia. Sifat daripada Mesias atau Kristus itu adalah sifat-sifat manusia yang kepadanya diberikan sifat kenabian. Jadi kalau ada yang menyembah Yesus, itu sama dengan antikristus. Kalau Anda menerima Yesus sebagai Kristus, maka mustahil Anda akan menyembahnya. Bukti bahwa saudara itu antikristus, ya Anda menyembah Yesus. Itu buktinya. Siapa yang menyembah Yesus berarti menyangkal Bapa dan juga menyangkal Anak. Karena Anak titel tertingginya adalah Kristus. Bapa bukan Kristus. Dengan Anda menyembah yang Kristus berarti Anda anti terhadap Bapa. Bapa itu bukan Kristus. Yang Kristus itu adalah utusannya. Harun, Saul, Daud. Itu yang Kristus. Sudah pasiennya gepeng, gimpe, pelanyu. Bang Zuma ini kayaknya baru bangun ini. Nggak ada tidur malah. Astagfirullah. Ini gara-gara dua Kristus ini, Bang Zuma. Ini mereka itu menyusut populasinya gara-gara dua Kristus. Ya kita belum maksimal tentang akulah dia. Ya. Itu memang bagaimana penjelasannya itu, Bang Zuma? Akulah dia itu. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, titik 2, koma pembuka, akulah dia. Oh iya. Koma penutup. Berarti penyesatnya mengaku apa? Akulah Yesus. Akulah dia. Dia itu maksudnya siapa, Bang Zuma? Ya dia Yesus. Ya berarti akulah Yesus penyesatnya itu. Ya, nah itu penyesatnya. Ini habis makan Indomie, Mbak. Oh. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi yang apa mie aku goreng naik ini? Wah, ini alot nih. Mas Carolina. Ya, Mas Karonila. Tahu cuma. Hah? Joko marah-marah. Penyesat itu mengaku akulah dia, Mbak.
Kau itu yang sok guru, sok mengajarkan tentang Alkitab, tapi kamu Muslim, itu kamu yang pesesat. Memang wajib saya membuka tabir rahasia Karena yang kamu ada penyesat. dalam Bible. Bukan, penyesatnya itu mengaku akulah Kasihan dia. di bawahmu semua itu, kasihan semua itu pada tersesat kau buat. Saudari, menurut Yesus, penyesat itu mengaku akulah dia, betul atau tidak? Menyesat itu adalah mengajarkan tentang Tuhan Yesus, tetapi Oh, dia enggak tidak ada, mengakui bahwa Yesus Tuhan. Tidak ada dalilnya. Justru kalau mengaku Yesus Tuhan itu adalah antikristus. Mana dalilnya? 1 Yohanes 2 nomor 22. Ayo. Baca, Tunjukkan. baca. Baca dong. Baca, Baca tunjukkan situ kau. 1 Yohanes 2 nomor 22. Kamu yang baca, kau yang lihat tunjukkan datanya, Siapakah dalilnya. pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Planos itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dengan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda menyangkal dia Kristus. Ayat yang mengenaskan bahwa pendusta adalah mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dan bahwa menyangkal Bapa dan Anak adalah tanda Kristus. Yang menyangkal Ya, itu Bapa, dia. yang menyangkal Anak itu adalah Kristus. Ya, Yang jelas itu. menyangkal Yang Bapa. menyangkal Yesus bahwa Yesus itu adalah Kristus. Dengan Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menyangkal kalau dia itu Kristus. jangan so tahu. Loh, Kristus itu apa? Iman kami berkata Yesus itu adalah Tuhan. Ya, itu iman, Nah, itu iman. malaikat itu menjelaskan Itu ketika Yesus kepercayaan. lahir. Malaikat Itu itu kepercayaan. mengatakan, malaikat mengatakan ketika Yesus lahir, malaikat Ya. itu berkata, telah lahir bagimu Kristus Apa? Tuhan di kota Daud. Itu pintar. Arti yang sesungguhnya Yesus apa di Tuhan, situ Yesus maksudnya? Tuhan. Aduh, salah, Tidak ada siapa yang salah. menyangkal Yesus Tuhan. Pada hari Kau ini ingat kan? telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu baru betul. Urapi Tuhan nggak ada. Kristus nggak ada itu urapan. Nggak Kristus ada itu apa? urapi, nggak ada Kristus urapi, kamu tambahin. apa arti Kristus? Coba apa arti Kristus? Kristus itu cuma satu, Kristus itu penebus. Kristus itu artinya Kristus penebus. artinya apa? Kristus artinya Kristus apa? artinya penebus. Apa penebus apa? Penebus dia ini manusia atau dia hewan Penebus atau dia dosa. Tuhan? Iya, dia hewan atau manusia? Yesus Kristus Tuhan. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan. Kristus itu hewan atau manusia? Yesus Kristus itu Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi bertobat. Ya? Kristus itu hewan atau manusia? Telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Tuhan. Ya, Kristus. Kau kan Tuhan. Iya, Kau kan bukan, Kristus kau itu apa? Manusia-manusia. Kau Dalam kan bahasa- Tuhan manusia apa segala macam. Dalam Kristus bahasa Tuhan. dalam bahasa Yunani Yesus tidak ada tanda Kristus koma. Tuhan. Yaitu Kristus Kristus Tuhan. itu manusia. Jadi maksudnya adalah yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Persen Islam pejabat di tanah air ini. Kalian hidup damai kok. Kalian hidup berdamai di tengah-tengah kita. Uang pajak umat Islam 86%. Tidak ada kami uang pajak kami untuk Islam saja, enggak ada. Pajak menyeluruh untuk rakyat Indonesia apapun agamanya. Uang haji yang dipakai kemudian uang zakat yang dipakai kemudian enggak ada itu kami ada suara jangan pakai untuk negara untuk wilayah-wilayah basis enggak ada. Pakai aja. Itulah kami. Nah, sekarang kalau kita balik nih. Perpuluhan boleh nggak untuk negara ini? Perpuluhan yang ada di gereja-gereja bisa nggak untuk infrastruktur pembuatan jembatan, jalan tol untuk masyarakat bisa, rakyat kita? Tidak bisa kan, harus Nah, di itu kantor dia, pendeta. itu. Harus di kantor pendeta. Itu saudara ya. Ya itulah kalau Islam dikatakan intoleran, kurasa Anda keliru itu. Hanya karena benci aja terhadap Islam. Mungkin bencinya karena kami mayoritas.
Nah sekarang pernah nggak kita rasakan negara ini Kristennya yang mayoritas? Kan belum pernah. Kalau Kristen yang mayoritas, bahaya bagi kami umat Islam. Karena pasti anak-anak kami juga ikut seperti di luar sana. Kawin sesama jenis. Dan kami tidak mau itu terjadi. Begitu saudaraku. Dan pasti penjajah akan ya ganti-gantian masuk ke negara ini. Sudah puas negara A masuk merampas, masuk lagi negara B merampas. Jadi kita jadi miskin. Kenapa miskin? Karena agama Kristen ini diajarkan mengasihi musuh. Ya, jadi kalau datang semua musuh mengambil, merampas semua harta yang ada di Indonesia ini ya, orang Kristen siapkan makanan, minuman. Ketika lu mau datang ngapain? Aku mau ambil emas, aku mau ambil semua isi Indonesia. Kristen karena menganut ajaran kasih, ya silakan, ambil aja, ambil aja, angkat muami, aleng asmi balala. Itu yang tertulis, itu yang ada. Kalau Islam enggak bisa. Makanya orang luar Indonesia itu takut masuk ke sini untuk menjajah lagi karena dia tahu wah Islam bahaya sana. TNI dan Islam yang disegani di Nusantara ini. Begitu saudara. Ya begitu juga Polri. Disegani. Kalau agama lain ikut aja, ikut. Contoh misalnya nih ya, mohon maaf. Ada Belanda datang untuk yang kedua kalinya kembali menjajah. Kira-kira apa yang Kristen lakukan? Ya mengasihi musuh. Apa itu kira-kira mengasihi musuh? Dibikinkan kopi sama teh sama Ya biskuit. iya. Kalau di Islam enggak. Jangan coba-coba nyentuh sehelai bulu pun kau enggak diizinkan untuk nyentuh. Itulah hebatnya Islam itu di situ. Kalau misalnya ada penjajah nih di luar Indonesia masuk ke Indonesia melakukan pemberontakan di satu wilayah dan yang menjadi korban di situ adalah non Muslim, maka seluruh Indonesia umat Islam pasti akan turun membela saudaranya meskipun beda akidah. Itu misalnya nih orang tiba-tiba penjajah dari negara lain masuk ke Manado, mengobrak-abrik Manado yang mayoritas Kristen. Seluruh Indonesia umat Islamnya saya katakan akan turun membumi hanguskan orang yang datang mengganggu saudara-saudara kami yang Kristen di sana. Saya pastikan itu. Jangan sebut nama saya Zuma kalau tidak. Saya pastikan. Nah, bagaimana sebaliknya? Kalau mayoritas Kristen, taruhlah misalnya kami di Makassar, minoritas di Indonesia ini, seluruh provinsi lain mayoritas Kristen. Datang penjajah mengamuk di Makassar. Kira-kira Kristen mau datang bantu kami? Hah? Nggak mungkin, saudara, karena mengasihi musuh. Betul. Dibunuh 30 orang Makassar misalnya sama penjajah. Paling bilang, ambek mau bunuh semua, ambil pale. Kalau kau mau, saya kasihi kau. Aleng asem, balala. Itu yang terjadi. Karena musuh dikasihi, bagaimana mau diperangi? Nggak boleh. Nah, itulah makanya manfaatnya, faedahnya kami yang mayoritas. Karena ketika kalian ada yang ganggu, kami yang mati duluan. Karena kami agama jihad. Begitu, saudaraku. Berbahagialah kalian yang hidup berdampingan dengan Islam yang mayoritas ini. Karena Anda akan mendapatkan perlindungan aman sentosa. Tidak ada yang berani mengganggu. Kalaupun ada yang berani ganggu, kami mati duluan. Itu pasti itu. Karena itu kaidah dalam agama kami. Dari sejak Nabi Muhammad menanamkan itu. Saya kira begitu barangkali ya teman-teman. Kalau sudah tak ada lagi pertanyaan. Silakan yang lain, yang naik ini ada yang Kristen? Iya, ini disapa dulu Bang Pandi. Iya, yang dua Niko sama bahasa Mandarin ini. Hayya. Ulat bulu. Ulat bulu. Ulat bulu lagi. Si Putra, Ya, si disapa Putra. dulu ya. Putra. Niko Ya, sama si Putra Putra. selamat malam. Ya, disapa dulu Kang Dito. Niko. Putra Islam. Niko lagi, Niko. Ngomong Niko.
Niko monitor. Oke, Muslim juga kali. Nih, Silakan Bang Kapolos, silakan. Cukup. oh, Iya, begini Kakak Polos, jangan sampai teman-teman Kristen itu bangun rumah ibadah, mau bikin rumah ibadah, nggak ada izinnya, tiba-tiba mau adakan peribadatan di situ. Nah, itu juga tidak boleh, itu mafia, itu namanya gangster. Sama gangster. saya juga heran nengok mereka ini Bang Zuma. Mereka mengatakan intoleran. Kalian paham nggak saudara-saudaraku Kristen? Hanya ada di Indonesia ini kalian bisa dapat hari libur ya, hari Paskah, Natal, dan selainnya. Isa Al-Masih ataupun kebangkitan Yesus itu cuma di Indonesia. Coba kalian ke Eropa sana. Coba kalian ke Eropa, kalian survei, ada nggak di situ hari libur untuk Ramadan? Tidak ada. Pakai otak kalian, kontribusi kalian tidak ada di Indonesia ini. Beleng-beleng. Bahkan nggak usah kejauhan, Bang Kaisar. Rumah kok? Hari Jumat itu adalah ibadah global kita di masjid. Minggu, saudara kita punya Kristen punya hari. Kita diliburkan di hari Minggu. Kenapa kita nggak minta hari Jumat? Karena kita toleransi. Nah, betul. Iya. Coba lihat buktinya di pesantren-pesantren. Liburnya kapan? Hari Jumat. Hari Minggu itu adalah hari sekolah di pesantren itu. Jumat baru libur. Nah, harusnya pemerintahan yang ada di Nusantara ini kan mayoritas Islam. Kalau tidak toleransi ya, maka kita rubah dong. Hari Jumat dong liburnya. Kita mau happy-happy sebelum Jumatan. Tapi tidak. Kita ke hari Minggu. Kita menghargai kalian minoritas. Kita memanjakan kalian. Tapi sudah kayak gitu, dibilangnya kita ini intoleran. Ada lagi yang mengetik di bawah bom Bali. Bom Bali itu berapa korban? Dan bom Bali itu kan oknum. Itu bukan perintah Al-Quran. Berbeda dengan menjajah. Bunuhlah seluruh apapun yang bernapas di dalamnya. Kepunglah. Jadikanlah dia budak. Itu Bible yang memerintahkan itu. Ulangan 20 Anda baca nomor 10 tuh. Ulangan 20 nomor 10 itu perintah bunuh. Nah, itu terhadap orang Amalek itu deh. Itu tertentu itu sudah nggak bisa dipakai karena bukan orang. Tapi coba baca Ulangan 20. Nah, apakah itu untuk orang Amalek? Enggak. Kota manapun. Dan itu yang dipraktekkan oleh Belanda. Nah, berapa korban? 100? Tidak. 200? Tidak. 1000? Enggak. 10.000? Enggak. 100.000? Enggak. Jutaan korban. Bom cuman kayak kentut meledak di Bali itu aja ya terus kau ingat. Di Makassar ini, bang 40.000 jiwa. Ngerti nggak 40.000 jiwa itu? Berapa manusia itu kalau 40.000 jiwa? Hah? Ya 40.000. 40.000. 40.000 manusia dibunuh dalam satu lubang dikubur. Siapa pelakunya? Apa agamanya? Nyembah kepada siapa? Apa nama rumah ibadahnya? Apa nama kitabnya? Hah? Bom Bali hanya kentut. Dan itu juga bukan perintah Al-Quran. Itu oknum. Tak ada, coba kau tunjukkan di dalam kitab suci Al-Quran. Mana bunuhlah, bomlah, mana ada nggak? Justru siapa yang membunuh satu manusia dengan alasan yang tidak dibenarkan menurut Al-Quran, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia di bumi. Gila nggak tuh Quran tuh? Luar biasanya tuh. Nah kalau di kitab saudara, coba baca Ulangan 20, nomor 10 dan seterusnya. Apabila kamu mendekati sebuah kota untuk kau perangi, ajaklah berdamai penduduknya. Kalau kamu diterima untuk berdamai, apa perintahnya? Jadikanlah mereka budak. Tawarkan perdamaian kepadanya. Nomor 11, apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu,
maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba budak bagimu. Nomor 12. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan apa itu? Mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Selanjutnya, dan setelah Tuhan Elohimmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau apa itu? Haruslah engkau apa? Menggelitik seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ini dalil ini. Ini yang diperhatikan Belanda. Di kota saya Makassar, satu kubur 40.000 jiwa. Bom Bali kemarin berapa jiwa? Itu pun tak ada perintah dari Quran. Tapi kalau yang 40.000 jiwa ini memang perintah. Kalau kau tidak mau jadi budak, kau tidak mau kerja rodi, kubunuh kau semua. Ya, orang Makassar tidak mau diperbudak sama penjajah. Maka mereka dibunuh 40.000. La haula wala quwata illa billah. Itu yang satu kubur. Belum yang lain, saudara. Dan itu terjadi bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Bom Bali cuma sehari. Itu pun cuma tidak cukup berapa menitnya. Udah selesai. Tapi kalau Belanda yang agamanya Kristen menjajah 350 kelamaan tahun. saya nunggu. Cuma saya mau ngomong sebentar ya. Dari tadi Dulu Bang Noel, aku mau tanya. 350 tahun aja. Iya, aku mau tanya Bang Zuma, Gurunda itu KKB di Papua itu Muslim semua ya? KKB di Ya, Papua ya? anggap saja. Anggap aja Muslim itu. Anggap saja. sudah bisa bicara nggak sebentar? Iya. Ya, tadi saya cuma menanggapi aja sedikit ya. Tadi kan Juma bilang dari segi pajak 90 sekian persen diterima dari Islam. Kamu dapat data dari mana, Juma? Ya iya dong. Kan pajak Ya, itu iya dong, diwajibkan dari mana datamu? Lah, dari mana datamu katanya? Datamu dari mana? Bukan lah. Lah. Kau coba. Ya apa Kau cek. datanya? Jangan cuma ngomong Kau tanya dulu doang. kamu. Kau tanya dulu. Ini pertanyaan konyol ini. Pertanyaan konyol. Oke, jawablah. Sekarang penduduk Islam di Nusantara ini 86% dan mereka semua taat pajak. Sekarang berapa jumlah Kristen di Indonesia ini? 6%. Botol pajak Kesurupan. dihitung dari jumlah, Kesurupan. dari penghasilan. Kamu pikir dengan harta orang kaya di Indonesia ini ya, satu orang terkaya di Indonesia ini 30% kekayaan Indonesia dipegang oleh satu orang. Kamu ngerti nggak itu? Dari Kok hasil? kamu ke jumlah? Dari Kok hasil? kamu ke jumlah penduduk? Botol banget. Oh iya dong. Harus dong. Terkaya di Indonesia ini Harus. non muslim Harus penghasilannya per tahun itu berapa? Itu harus. Itu gimana? Itu Otak harus. kamu tahu Saudara. kamu asal Itu satu ngomong. hal. Kamu asal Itu ngomong. satu hal. Cuma. Yang kedua terkait dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah kamu berapa ekor? Tapi domba kan ya? Berapa orang di Indonesia Itu ini? nggak botol kamu. Kok penghasilan kamu hitung berdasarkan jumlah orangnya. Kamu ngerti nggak BPJS, penghasilan? BP Jumlah berapa perusahaan persen besar kamu di punya? Indonesia ini aja Berapa itu rata-rata non Berapa muslim. persen? Otak kamu Berapa karyawannya non muslim? Hasil pajak-pajak karyawannya itu non muslim gitu. Bah, lebay kali kau, bah. Lebay kali kau. Saya saja yang perusahaan kecil, berapa non muslim yang kuhidupi di dalam perusahaanku? Lebay kali kau. saja penghasilan karyawan kamu bandingkan dengan penghasilan perusahaan. Lah, perusahaan itu yang mendongkrak penghasilan dari karyawan kan? Ya justru penghasilan perusahaan itu jauh lebih besar dari penghasilan karyawan. Ngerti nggak? Perusahaan Kamu itu dong. dihasilkan.
penghasilan itu dihasilkan dari upaya karyawan atau perusahaan itu sendiri? Astaga. Udah kau dibawa aja, kau dibawa. Kamu nggak Kau bisa garuk pantat, jawab. kamu dibawa aja. Anak peos, tantrum aja kau. Gimana ceritanya? BPJS itu adalah sesuatu yang sudah menjadi nilai yang tidak bisa kau tawar. BPJS kesehatan aja dulu, BPJS ketenagakerjaan aja dulu. Tidak bisa kau melawan, tuyul. Kamu cuma 6%, itu pun terbagi-bagi, sekte-sekte dibagi-bagi lagi 6% itu. Ya, masuk jagoan, ngaco. Berapa besar? Kalau korupsi mungkin 10 koruptor semuanya, periksa agamanya. Apa agamanya itu koruptor-koruptor terbesar kelas kakap di Indonesia ini? Aliteng paman. Nah, itulah. Wah, so cantik, so paten. Kurangi makan ini, B2 kawan, jangan terlalu ini menghayal. Tidak bagus itu. Tidak bagus buat kesehatanmu dan masa depanmu. Silakan. Oke, teman-teman. Kakak Polos. Kenapa Bang Zuma mau rehat? Mau baring-baring dulu, Dek. Oh iya, istirahat dulu mungkin kan dah. Iya. Enggak, Ji, saya dengar, Ji. Siap. Maki. Siap. Kang Dito monitor. Kang Dona pula. Jangan bawa si Dona lagi. Woi Kang Dito, tidur dia ini. Tidur ini. Ada Bang Kaisar udah dari mana Bang Kaisar? Kakak Polos gimana Kakak Polos setelah mendengarkan diskusi antara saudara Anda dengan Bang Juma? Nyetor KTP sebentar lagi dia. Setor KTP sama Bang Pandi. Insya Allah. Udah Karena banyak ini lucu kurang memang kutip ini sudah banyak ini. Tinggal dilapaskan Nggak, aja ini. Tadi kan Gurunda udah bilang katanya. Memang data di BPS juga kan penduduk Indonesia itu ada 254 juta dan menyumbangkan 20% dari populasi muslim di dunia. Itu tuh penyumbang terbesar itu memang umat Islam. Bagaimana mungkin tadi Oten ngakunya dari Oten ya? Gimana cara ngitungnya? Itu cuma angan-angan mereka, angan-angan sudahlah. Cita-cita itu semua. Tapi nggak tercapai. 87% itu. Oh, antira dulu. Oh, Oten nekat-nekat ya Bang Kaisar ya? Tapi dungu itu masalahnya. Iya sih wajar ya kan, kita naikin lagi. So-soan mau bawa data ini penyumbang terbesar di Indonesia pasti umat Islam loh. Ada naikin siapa ya? Coba ini Joy. Selamat pagi Joy. Assalamualaikum. Joy, kau katanya mau ngajari pajak dalam negeri. Kenapa kau ke Gramedia kau? Ngomonglah. Iya. Malah minum kopi kau. Iya, ngajarin Google dia. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Dang ding ding dang dang. Celenok. Oke, kita naikkan. Siapa lagi ya? Coba yang Kristen typing, siapa yang Kristen yang minta permintaan biar saya naikkan. Bully aja bully. Ganteng kali abang aku ya, kacamata baru menyala abangku.
Biasa aja abang tuh. Oh, mau naikin oten yang lawakan, boleh kita cari ya oten lawakan ya. Bang Pandi, bantuin lah jambak yang Iya, agak petak lagi cari-cari juga nih. Ya. Lagi cari-cari juga. Oh, ya. Pokoknya yang kelihatan agak petak jambak aja itu pasti oten biasanya. Susah kalau Sembari dilihat dari menyari, nama. sembari menyari host izin kita nubuatan. Boleh. Oh, itu dari tadi ditunggu. Lanjut. Baik teman-temanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-temanku, sahabatku semua Ikhwan Fillah yang ingin merekam jadikan VT, silakan dimulai dari sekarang. Nubuatan pada malam hari ini. Cita-cita angan-angan bayi Tuhan atau bayi mutan ada tertulis pada mulanya terhunus bersama jadi tetanus sebelum dia meletus dan akhirnya terbungkus. Ada dongeng bayi menjaga jagat alam semesta, namun di saat lapar haus jajan dia masih meminta. Setelah dewasa jenggotan tidak bisa berbuat apa-apa, kami mendengar tepuk tangan kepala sembari ucapkan mate mija. Waktu bunda melahirkan katanya bayi Tuhan, bundanya nggak sadar dan tidak pernah menuhankan. Tapi kenapa kafir aliteng jadikan dia sesembahan? Bunda pun terlihat tertawa ngakak cengengesan sembari berkata, woi lagi santai kawan. Apakah bayi Tuhan itu memahami, menguasai, menjawab pertanyaan kisi-kisi dan teka-teki? Namun sangat disayangkan tidak sama sekali, sebab nyata dia masih makan, disuapi, dineneni dan diceboki. Jangankan untuk dicambuk dan ditombak, terjatuh dan tersandung batu saja tidak. Jangankan untuk mati disalib berdiri tegak, pingsan dan tergores lalang pun pasti terelak. Cerita dongeng pagan Yunani Roma diadopsi penuh featuring doktrin dan dogma. Diiringi cerita pandita dan tua-tua, jadikan kalian penghuni kekal di neraka. Setiap bertindak dan bersikap dia meminta kepada langit, kedua tangannya mengadah berdoa, sadar dan menyadari dia adalah hamba diutus dan menyembah Tuhan penciptanya. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilahi itu dosa yang paling tidak bisa diampuni. Contoh jelas yang kita lihat saat ini, Tuhan manusia mati dihidupkan kembali. Aliteng berkata, Tuhan datang menjadi manusia. Di lain sisi Anda bilang itu kehendak dia. Kalau cuma bermain kata bersilat lidah, Anda salah sembah dan sudah gangguan jiwa. Mendingan kau baca saja majalah Nova. Semua karya penebusan kehendak si iblis, penguasa dunia menciptakan Bani Sibilisisis, berhasil menjadikan karya kejam antagonis dan mematikan anak manusia dengan miris. Karya busuk tebusan konsili Bani Aliteng menjadikan Tuhan terkutuk beleng-beleng, cambuk tombak gantung pose telenjeng, jadikan tubuh Tuhan yang seperti daging dendeng. Dosa waris skenario si botak paman Ulus dengan licik dan halalkan orang sampai mampus demi mendapatkan endorse dan iming fulus, menjual cerita ke Pulau Patmos dan Tarsus. Bermusyawarahlah semua pemuka aparat desa dari RT, RW, pemuda setempat dan ibu-ibu PKK untuk menangkap memusnahkan anak manusia agar ditumbalkan rabi rasi dan penjajah Roma. Manusia ciptaan beranak melahirkan Tuhan. Silakan kalian jawab. Aku satu saja punya pertanyaan. Bagaimana mungkin Nabi menubuatkan kedatangan Tuhan, dan bagaimana mungkin 100% Tuhan 100% manusia gondrong jenggotan dipaksa bagaimanapun tidak bisa menjadi Tuhan? Dari yang muda dan yang hampir mampus, semua mereka ilmu pengetahuannya minus, bahkan naik komal mikrofonnya juga kadang dihembus-hembus, menyamar terus menerus seperti iblis ngakunya Kristus. Mending kau jemput dan bawa ke sini paman Ulus, duel adu data dan bantai sampai mampus agar kami kasih paham kalian pemakan plastik pembungkus. Sekian, terima gaji, stay tune.
Enggak ada gaji kau terima ya. Harusnya Iya. kan itu ada Minta Bang gaji, Ahmad. nah dapat tuh gaji. Oke, aku baru karena ini fotonya kotak ya, pakai motul pasti oten ya kan. Ya silakan aku baru untuk mau menanggapi Bang Juma atau menanggapi pertanyaannya Bang Kaisar, silakan. Dibuka mute-nya. Iya bang, malam bang. Ya malam. Pagi Bang di sini Bang. Oh, siap. Boleh tanya nggak bang? Mau bertanya apa? Mau bayar zakat? Mau bertanya? Nanya apa Bang? Nanya mulu Abang, Segini, Bang. ditanya nggak mau Kita nanti. Kan, kita nih kan sekarang geram. Kan Sama? saya selaku orang Indonesia geram dengan mayoritas. Saya mau tanya bang, apakah oknum orang Islam itu hama? Alasan kau geram itu apa? Begitu dong. Nih, apakah oknum orang Islam itu hama? Abang paling jauh main kemana Bang? Ya jawab dulu bang. Gini, Paling Gimana, di dalam gimana? rumah, di belakang rumah paling. Enggak, maksudnya abang kan karena di Indonesia kalau ke pasar naik angkot muntah juga, jadi abang jangan ngomong Gini, Indonesia, Bang. jadi kacamata Gini, abangnya tentang Islam aja gitu, minimal abang main gitu kemana gitu, paling jauh luar negeri gitu, Amerika gitu, biar tahu agama mana gitu yang agak Biar aku ladeni temon. boleh, Aku suka yang silakan begini. abang dah. Silakan. Apa? Silakan. apakah oknum orang Islam itu hama? Kau Itu ya, udah aku jawab ya. Dengar dulu bang. Boleh. Nah, terus apakah Indonesia itu khusus agama Islam? Ya, satu-satu ya. Berarti sudah dua ya. Oke ya. Dua pertanyaanmu. Banyak pertanyaan. Ya, dua pertanyaanmu ya. Sebentar, aku jawab. Yang pertama, kau sudah berapa keturunan dari nenek moyangmu sampai kau udah menikah belum? Udah punya anak? Banyak istri saya bang. Banyak istrimu. Berarti kau bukan ini. Berarti kau bukan manusia setengah dewa, manusia sejati kau. Sekarang pertanyaanku, berapa keturunanmu dari leluhurmu sampai sekarang? Ada berapa generasi? Saya generasi keempat. Generasi keempat, apakah nenek moyangmu yang mematikan oknum Islam? Enggak juga. Enggak juga. Siapa yang mematikanmu? Generasi pertama nenek moyangmu? Gini bang. Tahukah kau sejarah nenek moyangmu itu mati karena apa? Disebabkan oleh apa nenek moyangmu itu mati? Karena kehabisan napas. Kehabisan napas dikarenakan apa? Kau baca sejarah nenek moyangmu dulu, baru kau bilang siapa hama sebenarnya. Ali Teng yang sudah menjajah negara ini. Satu, pertanyaanku sudah jelas sama kau. Kalianlah hamanya. Kalian itu kalau dikasih hati minta jantung. Belum. Jangankan jantung dikasih hati minta bangke. Udah paham kau di situ? Indonesia 4 generasi kau bilang kau di generasi keempat. Generasi pertamamu, tahu kau sejarahnya? Hidupnya dikapain? Sampai sekarang kau masih bernapas, berpijak, minum di air Indonesia, berpijak di tanah Indonesia. Bahkan anak-anak kau sekolah, kau pun dikasih pendidikan. Kalau kau bilang oknum Islam, oknum yang mana? Tunjukkan satu. Loh banyak. Ya, tunjukkan. Tunjukkan mana? Jangan banyak. Siapa namanya? Tunjukkan. Dengar dulu. Tak butuh. Pertanyaan keduamu apa tadi? Apa tadi pertanyaan keduanya, Temon? Perusakan, perampasan di tempat rumah ibadah. Apakah itu? Nah, di mana Bang? Ada televisi nggak? Ada handphonemu nggak? Loh, yang viral sekarang bang. Kalau kau bilang yang viral, kau mungkin yang viral-viral yang lama. Cuma lebih viral mana lagi pada tahun 15-an? Dengar Lebih dulu. viral mana? Portugis masuk pertama ke Indonesia. Lebih viral mana? Sampai sekarang, dengar. Sampai sekarang anak SD mempelajari tentang sejarah. Itu lebih viral. Lebih viral. Tahun 1592, 15 sekian, Portugis masuk ke Indonesia. Itu lebih viral. Bukan viral lagi, diingat sepanjang masa. Abadi itu viralnya. Terus gini, Apalagi pertanyaan kau? kamu ingatkah presiden legendaris kalau Asik. beragama jangan mabuk dengan agamamu, Siapa yang mabuk agama? jangan mabuk dengan adatmu.
Siapa yang mabuk agama? Nih, Islam dari asal usul agamanya dari mana? Kristen dari mana? Indonesia nggak punya agama. Dengar dulu. Aliteng kan dari Paulus. Nah, agama Islam dari mana? Benar nggak? Pencipta Aliteng itu Paulus kan? Kalian. Ah, bingung Kami kau. sini bang cinta damai bang. Dengar dulu. Kami cinta damai. Lah, jangan Ah, gitu tadi, Abang. curhat kau rupanya. Curhat. Cabut kau. Cabut. Bukannya Kukira kau mau Bang. berdiskusi kau, tapi kau cuman karena kebencian sama kau. Babanya mam, heang, si roja doko heang, dang jol maho. Masalahnya nggak kelasnya ya, Abang. Jangan visi ini curhat ya. Yang naik kalau baru gadang apa jangan jauh si kole kalapia. Baciri muncong den tahu. Enggak. Baru kali ini teman dengar ada yang mau diskusi ya tentang lintas agama, dia bawa ini bang yang viral katanya. Ada ya. Kebanyakan nonton Lambe Tureh itu biasanya anak tuh. Ya bang ya. Coba. Yang viral dia bawa-bawa. Ada. Ya silakan Bang Celo. Monitor. Assalamualaikum, selamat pagi. Yang viral lagi ini sama nih. Dengar suaranya. Ya kedengar. Abang Muslim apa Kristen? Kristen Protestan. Ya, jangan bawa Lambe Tureh ya bang ya. Ini diskusi lintas agama. Iya. Suara saya terdengar ini bang. Insya Allah terdengar bang saya. Terdengar ya. Iya. Bang Kaisar di suaranya kuat-kuat kali. Udah malam saya kaget saya. Tadi pertanyaan teman saya itu. Namanya orang Batak bang, cemana lah. Anak Medan bang. Ya, dia kan bertanya, dijawab aja. Kalau misalnya nggak terjawab, udah yang lain. Pertanyaan dia lucu bang. Abang laku tanya, generasi abang udah keberapa? Hama katanya Muslim. Kau bersyukur nggak bang? Berdiri di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, bahkan anak-anak cucu generasimu sebelumnya hidup dengan damai. Sampai sekarang pun anakmu bersekolah. Sampai sekarang pun bang masih dihargai bang. Hari libur minoritas itu banyak diliburkan bang. Jangan dibilang hama bang. Ah lucu itu jatuhnya. Dia hanya kebencian abangku. Aku tak suka yang namanya diskusi begitu kebencian. Pakai data. Silakan bang Silo. Dia tadi kan bertanya. Ya silakan bang Celo, silakan Bang Melakukan Celo. seperti itu. Dia pertanyaannya simpel aja. Oknum yang melakukan seperti itu termasuk hama apa tidak? Kalau misalnya tadi Bang Kaisar, Tadi kan kutanya bang Silo, mana orangnya? Tunjukkan satu. Ada. Yang viral itu. Ya, yang mungkin viral dibawanya. itu kasus yang Ah, udah dijelaskan. masuk adekku ini. Nah, udah ini aja nih, ini yang paling viral ini, the best, Udah masuk the adikku one and blender. only TikTok nih. Assalamualaikum. Nah, udah the one and only kita. Jadi Ini- kayak gitu bang. Aku bukan nggak bertanya. Tunjukkan satu oknumnya yang dibawanya viral bang. Viral bang. Sekarang kalau aku bilang lebih viral mana yang oknum baru atau KKB? Jangan sampai gitu bang. Sampai ku bawa lagi sampai viral. Bukan viral lagi bang. Harus dituntut, sejarah dipelajari generasi muda Indonesia sepanjang masa. Bagaimana penjajahan itu dibawa Portugis ke Indonesia. Itu baru viral. Sebelum blender masuk, izin like Kaisar ya, kita mungkin harus luruskan secepatnya ini, secepat kilat. Pertama, mengenai kasus ini di Cidahu, ini kan ada informasi dari ini, entar ya saya buka datanya dari sukabumiupdate.com. Di sini dikatakan, Sukabumi ya. ya ini di Sukabumi ya, di Cidahu. Jadi ada yang di framing oleh teman-teman Kristen di kampung RT 401 yang diduga tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai rumah singgah atau rumah tinggal. Kita lanjut videonya ya. Ini informasi dari wartawan ini A1 nih infonya. Aksi protes berlangsung spontan pasca sholat Jumat. Warga menyampaikan aspirasi agar seluruh aktivitas di rumah tersebut tetap mengacu pada izin dan fungsi bangunan yang berlaku. Lanjut. Ini edukasi aja. Kalau ini yang dibahas dia, aku kira yang mana viral-viral. Ini dia ini illegal lodging bang istilahnya. Biar kita selesaikan dulu like Kaisar ya, sedikit aja. Jadi ketua RT setempat Hendra menjelaskan bahwa aksi warga dipicu oleh kekesalan atas aktivitas ibadah yang telah beberapa kali digelar di lokasi tersebut. Kita lanjutkan. Ini informasi A1 nih dari wartawan nih. Rumah ini sudah 3 kali digunakan untuk misa. Ini
Pernah satu kali waktu ada 23 mobil dan 1 bus datang di lokasi tersebut. Ini dijelaskan semua di sini. Kata warga, kami sudah pernah menegur dan menolak agar tempat ini tidak dijadikan sarana peribadatan, ujarnya kepada sukabumiupdate.com. Diperhatikan kawan-kawan ya. Ini informasinya real A1 dari media terpercaya. Kepala Desa Tangkil Ijang Sabudin mengatakan bahwa sebelumnya telah dilakukan mediasi. Nah ini paham nggak teman-teman Kristen ini mediasi apa? Belajar lagi kalau nggak paham ya. Jadi terkait kegiatan di rumah tersebut, namun pemilik tidak mengindahkan masukan dari warga. Pecah piring blender, pecah piring, pecah. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Abang. Tunggu dulu, lanjut lagi. Jadi sudah ditegur orang itu, sudah dilakukan mediasi. Tapi pemilik tidak mengindahkan masukan dari warga tersebut. Izin yang Kakak Polos di mute dulu ya. Kita lanjut videonya lagi. Ini untuk edukasi saja teman-teman, biar tahu. Kita lanjut videonya. Berikutnya, Ijang mengungkapkan bahwa pihak desa bersama Babinsa, TNI, Babin Kantipmas, Polri, Kapolsek Polri, dan MUI, Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cidahu, sebenarnya sudah mencoba mencegah potensi konflik sejak 3 minggu lalu. Jadi mediasinya sudah 3 minggu dilakukan. Babinsa, TNI, Polri, itu sudah melakukan mediasi untuk hal tersebut. Kita lanjut ceritanya. Jadi namun karena kegiatan masih terjadi, warga akhirnya bergerak secara spontan. Ini informasi dari sukabumiupdate.com. Berikutnya teman-teman Kristen yang nyimak di bawah, ada yang namanya SKB 2 Menteri. Jadi SKB 2 Menteri itu adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Nih, ada pendirian rumah ibadah. Berikutnya, ada syarat-syaratnya tuh. Daftar nama dan kartu tanda penduduk KTP, penggunaan rumah ibadah yang paling sedikit 90 orang. Jadi teman-teman Kristen itu kalau mau bangun rumah ibadah, jangan rumah tiba-tiba dijadikan rumah ibadah. Itu menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, Republik Indonesia. Pada khususnya adalah SKB 2 Menteri. Berikutnya harus ada dukungan 60 orang dari warga sekitar, masyarakat setempat. Tetapi kalau tidak ada dukungan, itu bisa minta rekomendasi sama kantor Departemen Agama Kabupaten Kota. Keren kali loh. Kalau tidak bisa yang ini, yang syarat kedua. Nah yang repot ini Kristen syarat pertama. Mereka ini kalau sudah terkumpul 90 orang, ada 10 orang Tritunggal, ada 10 orang Jesus Only, ada 10 orang Advent. Macam-macam. Lagian, ya, semua agama di dunia ini, Islam melaksanakan sholat dengan cara hening, Buddha dengan cara semedi hening duduk, Hindu dengan cara hening, Yahudi dengan cara hening. Giliran Kristen, gedubang gerumung, babum, Cemana pulanya nggak ngerusuh namanya. Satu-satunya ibadah yang joget babu. Aduh, cemana nggak mengganggu itu namanya. Entah siapa yang ngajarkan pun, tanya anak kalian dulu, siapa yang ngajarkan kayak gitu. Satu-satunya ibadah yang paling rusuh cuma Kristen. Cemana? Masa satunya lah. Satu ibadah. Entah siapa yang mengajarkan. Konsep namanya Tuhan itu adalah sesembahan. Nah, sekarang aku bertanya, ritual menyembah Kristen itu mana? Coba Bang Blender izin saya selesaikan dulu ya sedikit lagi. Jadi kawan-kawan Kristen, ada yang mengatakan bahwa Islam itu preman, merusak rumah orang itu preman. Tapi coba kita tengok, kalau orang yang membuat rumah singgah itu jadi rumah ibadah, itu apa namanya? Mafia, gangster, atau apa? Bang Blender, lanjut.
Oke, baik. Iya, dinilai sendiri aja kawan-kawan Kristen. Izin saya masuk sedikit. Jadi teman-temanku yang Kristen, kalian jangan si paling tersakiti, berak sekebon ya. Kalian kalau tidak mempunyai izin, jangan mendirikan dan jangan melaksanakan. Contoh, kalian dikasih kebebasan. Kalian buka sekarang di Google, buka sekarang, buka mata kalian. Gereja 6 berderet-deret ada di Bekasi. Tengok kalau nggak percaya kalian di situ. Itu dikasih izin. Bayangkan 6 gereja berderet-deret di Bekasi. Tapi yang jadi masalahnya 1 kamar mandi. 6 denom gereja itu berderet-deret. 6 denom. Kalian buka sekarang. Dikasih izin itu 6 langsung berdiri. Pertanyaanku, itu gereja atau perumahannya Bang Zuma? Itu kayak KPR-nya Bang Zuma. Jadi Laiko Kaisar sama Laiko Blender. Jadi teman-teman Kristen ini, kalau misalkan mau bangun rumah ibadah tidak mau ikuti peraturan pemerintah, silakan bikin rumah gereja, rumah ibadah di hutan, nanti ibadah sama monyet sana di hutan. Sama satu lagi izin ya, Bang Juma lagi tidur agak pelan-pelan ya, Bang Kaisar sama Bang Blender ya. Itu ada OTN 2 tuh, langsung dicekek aja tuh Celo sama Itu kalian ini udah blunder semua. Pemahaman kalian ini cuman bahas. Coba sama Bang Blender. Pecah piring. Dengar kau ya. Kalian inilah paling heboh, sama seperti memfitnah Tuhan. Paling heboh kali Kristen ini. Kerja kayak gitu aja, mencampuri rumah tangga orang, mengurusin orang. Kalau masalah gereja kalian satu dibongkar, hebohnya satu kampung. Kalian pikir masjid kami juga nggak ada dibongkar? Kalian pikir masjid kami juga nggak ada dibongkar? Tapi pernah kami heboh? Nggak heboh kayak kalian, kampungan kali kalian. Heboh kali. Lagian tahu kali aku siapa rupa yang ngajarkan ke gereja tuh, coba. Siapa yang ngajarkan kalian ibadah ke gereja? Aku tahu kali lah mantan pendeta. Begitu berkhotbah, tanya sama asisten, gimana perpuluhan? Dapat banyak? Agak lumayan dan oke main musik, bum bam, dang dung dang. Begitu perpuluhan sepi, masuk. Cemana perpuluhan lancar gak? Sepi. Encus bobo layu lagunya. Nah, makanya sekali lagi, ibadah kalian, aku asal bertanya dalil sama kalian. Apa dasar kalian mengatakan gereja? Dengar dulu. Apa dasar kalian mengatakan ibadah di gereja itu perintah dari Yesus? Batu Karang, di sanalah jemaat-jemaat di atas batu karang itulah jemaat-jemaat melakukannya. Di atas batu karang yang bilang kan, itu dalilnya. Gara-gara kalian mengatakan dalil batu karang, aku dimaki-maki tukang akuarium. Bikin aku ke tukang akuarium cari batu karang, cari gereja. Biar tahu kalian, gara-gara penasaran aku. Ada nggak gereja sini? Apanya kau nyari gereja di tukang akuarium? Loh, kata Kristen batu karang itu adalah gereja. Jadi aku tengok batu karang itu ada di akuarium. Gila kau cari gereja kemari kita. Nah inilah, gara-gara kalian menyusahkan saja kerja kalian. Entah siapa yang ngajarkan ibadah gereja. Coba aku tanya dulu, siapa yang ngajarkan kalian ibadah ke gereja? Jawab dulu. Jawab. Kau jawab dulu. Jawab. Siapa yang ngajarkan kalian ibadah ke gereja? Jawab dulu. Jawab. Jawab. Siapa yang mengajarkan kalian ibadah di gereja? Memuji dan memuliakan Tuhan Yesus, seperti Muhammad juga bilang ritual menyembah yang namanya Tuhan itu adalah sembah. Bagaimana ritual menyembahmu? Coba kau jelaskan bagaimana ritual menyembahmu. Yang namanya Tuhan adalah sesembahan. Coba kau jawab dulu. Bagaimana ritual menyembahmu? Aku tanya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa tanpa. Yang apanya kau nggak bisa berbuat apa-apa kau? Longor lah kau nggak bisa berbuat apa-apa. Bodoh kali kau. Ritual menyembah, aku tanya. Ritual menyembah. Jauh lu, bagaimana ritual menyembah? Semua punya ritual. Konghucu, dia memegang lidi itu sambil membungkuk-bungkukkan badannya. Yang namanya ritual menyembah itu minimal ada membungkukkan badannya. Yesus saja pun sujud. Ada kalian membungkukkan badan? Ada? Nggak ada. Ada ritual menyembah kalian? Nggak punya. Sedangkan Hindu semuanya ritual menyembah, bersujud. Kalian apa? Membungkukkan badan? Nggak, joget-joget. Apakah joget-joget menyembah? Enggak. Mana ritual menyembah? Berarti kan nggak punya Tuhan, bos. Mana coba dalilnya? Sedangkan di Matius 6 nomor 5, apa kata Yesus? Ya,
Hei, janganlah kau seperti orang-orang munafik berdiri sambil berdoa di dalam rumah-rumah ibadah. Justru kalian dikatakan Yesus orang munafik. Kenapa? Karena kemaksiatan terjadi di situ. Perpuluhan, lelang. Tahu kali aku lelang? Kalau sudah pendeta mengadakan lelang, ayo lelang untuk panti asuhan. Yang dilelang, yang dibeli beras 5 kilo. Itu beli apa lagi? Beli ikan 10 kilo. Modal cuma 500.000, harga dasar 2 juta. Pendeta dapat duit, pendeta dapat makanan. Enak kali, bodoh. Jadi kalau kau tanya, itu kan kau mengajarkan tentang apa yang dibilang Yesus. Coba, jadi yang tentang Yesus apa? Ya tadi, menurutmu lah, menurut Congol. di mana Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Aku tanya lu. Enggak, kau kan ini berupaya mengajarkan arti percakapan Yesus ya. Jadi menurutmu Yesus itu berbicara sama Kristen seharusnya seperti apa gitu loh? Ya, Kau sekarang tadi kan tentang keimanan kami gitu. Yesus justru mengatakan, janganlah kau seperti orang munafik berdiri sambil berdoa di dalam rumah ibadah. Kami Itulah ibadahmu. Hah? Begitu nggak ibadahmu? Perkataan yang tertulis di Alkitab itu kami mengaminkan dan nggak perlu penjelasan. Ya udah, mengaminkan berarti kau orang munafik dalam gereja. Justru di ayat selanjutnya, tetapi berdoa dan beribadahlah kau di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi agar Bapa bisa melihat dan mendengarmu. Selesai bos. Itu dia. Hari Sabat. Gak ada sabat, gak ada urusan sabat, gak ada urusan sabat di sini. Urusan sabat, makanya kau nggak usah berupaya. Apa urusan sabat? Pertanyaanku, di mana ada Yesus mengajarkan memerintahkan ibadah ke gereja? Untuk apa aku menceritakannya samamu gitu loh, Blender? Untuk apa? Berarti kau bukan pengikut Yesus. Berarti gereja itu ya, berarti gereja itu datangnya bukan dari Yesus. Wajar kalau dibongkar, bos. Wajar kalau dibongkar. Wajar kalau tidak diberikan izinnya. Karena apa? Terjadinya kemaksiatan di dalam gereja. Ketika terjadinya kemaksiatan di dalam gereja, imbasnya kami juga sebagai umat Muslim. Kami juga ketika kemaksiatan itu terjadi menyebabkan murka oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan bencana. Siapa imbasnya? Kami juga, bos. Umat Islam bencananya. Paham kau? Di mana kemaksiatan? Apa di mana? Hah? Di mana kemaksiatannya yang kau bilang? Loh, apa yang kau lakukan dalam gereja? Joget-joget nggak masih ada tuh? Joget-joget. Rok-rok pendek. Dengar kau ya. Aku pernah sekali ya kemaksiatan. Pernah aku sekali gara-gara Oten mau pergi ke gereja, nggak makan sayur aku satu keluarga. Biar tau kok. Pagi-pagi disuruh biniku aku beli sayur. Tiba-tiba ku tengok Oten